Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang pemikiran hukum Islam Sayyid Hasan Hanafi dan Syekh Said Ramadan Al-Buti dari materi sejarah pemikiran hukum Islam. Seiring dengan perubahan zaman dan perkembangan dinamika manusia, hukum Islam pun terus berkembang. Perkembangan terjadi dalam lingkup kehidupan manusia secara kompleks di segala bidang, baik dari segi ideologis, geografis, sosial, kebudayaan, hukum, dan seterusnya. Hal ini meliputi pemicu munculnya problem kemanusiaan yang silih berganti bagaikan mata rantai yang terus berputar. Semua itu menuntut adanya solusi hukum. Di sisi lain, perangkat metodologi penggalian hukum Islam yang sudah ada terkadang dianggap kurang memadai untuk memberikan solusi yang sesuai bagi kemaslahatan yang dituntut. Yang pertama adalah biografi Syekh Hasan Hanafi. Beliau adalah seorang pemikir dan intelektual muslim yang terkenal dengan pemikirannya tentang Islamologi Barat dan kiri Islam. Beliau lahir di Kairo, Mesir pada tahun 1935. Syekh Hanafi telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkenalkan pemikiran kritis dan transformatif dalam studi Islam sebagai seorang profesor di Universitas Kairo. Syekh Hanafi telah menjadi figur kunci dalam memperkenalkan wacana teologi pembebasan dan pemikiran kiri dalam Islam di dunia Arab. Syekh Hasan Hanafi ini adalah guru besar pada Fakultas Filsafat Universitas Kairo. Secara historis dan kultural, kota Mesir memang telah dipengaruhi peradaban-peradaban besar sejak masa Fir'aun, Romawi, Bizantium, Arab, Mamluk, dan Turki. Bahkan sampai dengan Eropa modern. Hal ini menunjukkan bahwa Mesir, terutama kota Kairo, mempunyai arti penting bagi perkembangan awal tradisi keilmuan Hasan Hanafi. Konsep pemikiran Syekh Hasan Hanafi. Pada awal dasawarsa tahun 1960-an, pemikiran Hanafi dipengaruhi oleh paham-paham dominan yang berkembang di Mesir, yang nasionalistik, sosialistik, populistik, yang juga dirumuskan sebagai ideologi pan-Arabisme. Karena situasi nasional yang kurang menguntungkan setelah kekalahan Mesir dalam perang melawan Israel pada tahun 1967. Pada awal dasawarsa ini, tahun 1956 sampai 1966, sebagaimana telah dikemukakan, Hanafi sedang berada dalam masa-masa belajar di Perancis. Di Perancis inilah Hanafi lebih banyak lagi menekuni bidang-bidang filsafat dan ilmu sosial dalam kaitannya dengan hasrat dan usahanya untuk melakukan rekonstruksi pemikiran Islam. Nah, yang dimaksud dengan Islamologi Barat, kiri Islam, dan teologi pembebasan yaitu yang pertama Islamologi Barat. Syekh Hanafi menekankan pentingnya mempelajari dan memahami pemikiran Barat tentang Islam. Menurutnya, ini penting untuk mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang Islam dan menghapus stereotip negatif yang sering muncul di Barat. Yang kedua adalah kiri Islam. Syekh Hanafi mengembangkan konsep kiri Islam yang menekankan pada perjuangan melawan penindasan
kapitalisme, dan imperialisme. Pemikiran ini mencoba menghubungkan nilai-nilai Islam dengan gerakan pembebasan kiri di seluruh dunia. Dan yang terakhir ada teologi pembebasan. Syekh mempromosikan teologi pembebasan yang menekankan pada transformasi sosial dan politik berdasarkan ajaran Islam. Ia percaya bahwa Islam harus menjadi kekuatan progresif yang memperjuangkan keadilan dan perubahan sosial. Sekian dari saya, akan dilanjutkan tentang biografi Syekh Said. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu tentang biografi Said Ramadan Al-Buti. Jadi Said Ramadan Al-Buti itu adalah seorang pemikir dan cendekiawan modern yang terkemuka dan berasal dari Suriah. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Said Ramadan bin Mullah Ramadan bin Umar Al-Buti. Beliau dilahirkan di desa Jubail, Suriah. Beliau dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam pemikiran Islam kontemporer sebagai profesor Damaskus. Beliau juga telah mempublikasikan banyak karya yang membahas beberapa aspek ajaran Islam dan juga termasuk hukum, teologi, maupun etika. Pemikiran Said Ramadan Al-Buti. Yang pertama ada moderasi dalam Islam. Beliau menekankan pentingnya moderasi dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam. Beliau menolak ekstremisme dan radikalisme serta mempromosikan pendekatan yang seimbang dan komprehensif, terutama dalam memahami ajaran agama. Dan juga beliau menekankan bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keseimbangan dan keadilan, dan percaya bahwa untuk menjalankan ajaran Islam dengan benar dan umat Islam harus menghindari sikap berlebihan dan fanatisme yang bisa merusak agama. Menurut beliau, moderasi adalah kunci untuk membangun masyarakat yang damai dan harmonis, di mana perdebatan dihargai, toleransi dan dikedepankan. Yang kedua ada kritik terhadap pembaruan agama. Beliau dengan secara tegas menolak berbagai upaya-upaya pembaruan atau reinterpretasi agama, dan juga yang reinterpretasi agama yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang otentik. Beliau juga berpendapat bahwa Islam harus dipahami dan diterapkan sesuai dengan tradisi dan pemahaman ulama terdahulu. Yang ketiga ada pendidikan Islam. Beliau menekankan pentingnya pendidikan Islam yang komprehensif dan berkualitas tinggi. Dan juga beliau meyakini bahwa pendidikan Islam yang kuat akan membantu umat Islam memahami agama mereka dengan baik dan menjalankan ajaran Islam untuk lebih baik pula.
Saya kira itu dari saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan pemikiran Hasan Hanafi dan Syekh Said Ramadan Al-Buti. Yang pertama adalah dari pemikiran Hasan Hanafi. Hasan Hanafi dikenal dengan pemikirannya tentang Islamisasi Barat dan Islamisme yang kiri. Jadi ia mencoba menghubungkan Islam dengan gerakan pembebasan kiri ala kiri. Ia menekankan pentingnya pembaruan transformasi sosial dalam kehidupan Islam. Terutama di Barat ia menekankan untuk adanya gerakan Islam sosialis semacam itu. Sedangkan di pendapat dan pemikiran Syekh Said Ramadan Al-Buti, ia menekankan bahwa pentingnya moderasi beragama dan kembali kepada ajaran Islam yang otentik. Ia menolak segala bentuk pembaruan dan representasi agama dan dianggap menyimpang dari tradisi Islam yang mapan. Namun ia juga sering sekali menggaungkan tentang Islam kontemporer, yaitu Islam yang selalu berkesinambungan dengan pembaharuan agama. Perbandingannya adalah Hasan Hanafi dan Al-Buti memiliki pandangan yang berbeda tentang arah pemikiran Islam kontemporer. Hanafi cenderung progresif dan terbuka terhadap ide-ide baru dan menerima ide-ide ala Barat. Sementara Al-Buti lebih konservatif dan menekankan pembaharuan Islam dan secara Arabisme. Selanjutnya ada juga pengaruh pemikiran Hasan Hanafi dan Syekh Ramadan Al-Buti. Secara global itu pemikirannya itu telah mempengaruhi berbagai ulama, dan dalam perkembangan pemikirannya di dunia, keduanya saling melengkapi dan menjadi bagian penting di dalam akademisi dan menjadi perbincangan dari pakar-pakar yang ada. Kontribusinya di bidang akademik sebagai cendekiawan Muslim terkemuka, karya-karya Hanafi dan Al-Buti telah menjadi rujukan dari berbagai akademisi di dunia, baik dari dunia Islam maupun dunia non-Muslim. Dari perdebatan intelektualnya, pemikiran Hanafi dan Al-Buti juga memicu berbagai perdebatan yang muncul yang kuat di antara orang-orang Islam, seperti apakah Islam itu relevan dengan ideologi sosialis ala Hasan Hanafi, dan apakah Islam juga harus kembali seperti ajaran Islam ala Arab seperti yang dipendapatkan oleh Al-Buti. Relevansi pemikiran Hasan Al-Buti di Indonesia sendiri adalah keragaman pemikiran. Pemikiran Hanafi dan Al-Buti memberikan kontribusi penting dalam memperkaya wacana keislaman di Indonesia dan keragaman dan aliran dan pemahaman pendidikan Islam. Kedua tokoh ini sama-sama memikirkan sebuah peradaban Islam yang berbasis pendidikan, namun mereka berbeda dari cara pandang mereka. Dan itu secara transformasi sosial mereka itu juga hampir sama dengan konsep kependidikannya. Lalu kesimpulannya adalah pemikiran karya Hasan Hanafi dan Syekh Ramadan Al-Buti merupakan contoh kekayaan keberagaman pemikiran Islam kontemporer. Meskipun memiliki pandangan yang berbeda, kedua tokoh ini memberikan kontribusi yang besar dan penting bagi perkembangan pemikiran dunia. Dan untuk kita mendapatkan relevansinya, kita tentunya harus berdialog dan berdiskusi tentang bagaimana pemikiran mereka